Get your stuff. Let's go. Let's try that again. Seorang wanita bernama Constance Webb dan pengawal yang ia sewa bernama Ezekiel sedang dalam penelitian. Mereka mencari spesies laba-laba langka yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dalam perbincangan mereka, Ezekiel mengatakan bahwa dalam legenda, selain bisa menyembuhkan penyakit, racun dari laba-laba tersebut bisa memberikan kekuatan super bagi manusia. Namun, Constance mengatakan bahwa ia tidak tertarik sama sekali dengan mitos dan legenda yang dikatakan penduduk setempat. Constance, yang dalam keadaan hamil tua, terus memaksakan diri untuk mencari laba-laba tersebut. Sementara itu, Ezekiel kembali ke tenda dan mencoba mencuri berkas penelitian mereka. Tak berselang lama, Constance akhirnya bisa menemukan laba-laba tersebut. Namun, tiba-tiba Ezekiel membunuh dua peneliti lain dan merebut laba-laba itu dari tangan Constance hingga membuatnya tertembak. Dalam keadaan kritis, suku Las Arañas di hutan Amazon tiba-tiba datang dan membawanya. Setelah dibawa ke dalam gua, mereka melakukan ritual kepada Constance dengan cara memberikan racun laba-laba ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, bayi dalam kandungannya pun lahir. Namun, naasnya, nyawa Constance tidak bisa diselamatkan. Kemudian scene berpindah di kota New York, tahun 2003. Kita berkenalan dengan Putri Constance, yang kini telah menjadi wanita dewasa bernama Cassandra, dipanggil dengan nama Cassie. Ia bekerja sebagai petugas medis. Di saat itu, Cassie dan rekannya yang bernama Ben Parker terlihat sedang terburu-buru untuk membawa pasiennya ke rumah sakit. Setelah melakukan tugas mereka, Cassie dihampiri oleh seorang anak kecil yang memberikan sebuah gambar sebagai ungkapan terima kasih. Come on, buddy. Let's go see Mom. Namun Cassie terlihat sangat tidak nyaman karena ternyata selama ini ia selalu merasa telah ditelantarkan oleh ibunya. Can't even fold it. It's like cardboard. Somebody's hungry. Keesokan harinya, Cassie dan Ben bertugas untuk menyelamatkan korban kecelakaan di sebuah jembatan yang terjebak di dalam mobil. Namun, ketika korban itu telah berhasil keluar dari mobil, tiba-tiba mobil itu tertutup kembali, hingga membuat Cassie terjebak dan tenggelam. Dalam keadaan itu, Cassie mengalami hal aneh yang membuatnya seperti melihat jaringan yang menyambungkan beberapa kejadian antara masa lalu dan juga masa depan. Welcome back to the land of the living. Setelah kejadian itu, Ben melakukan pemeriksaan kepada Cassie. Meskipun Ben menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit, namun Cassie menolak setelah melihat angka oksigennya telah kembali normal menjadi 89. Dan ketika Ben melepas tensimeter dari tangan Cassie, kejadian itu pun kembali terulang. Jump back in the water anytime. 79/55. Seriously, Ben, dial it back. I'm fine. It's going up to 89. Oh, you're right. Di sisi lain, Ezekiel, yang kini telah mempunyai kekuatan super dari laba-laba,
terlihat sedang bermimpi buruk tentang kematiannya di tangan 3 Spider-Woman. Ternyata, penglihatan itu terus ia alami di setiap malam dan ia berpikir untuk bisa membunuh mereka lebih dulu. It's always those three faces. There have been technological advances. National Security Agency has been pursuing. What's your password? 375. Believe me. Plus, it's like really flammable. There you go. Oh, thanks. Sementara itu, Cassie dan rekannya berkumpul di rumah Ben, merayakan kehamilan adik Ben, Mary Parker. Suami Mary, Richard, adalah adik kandung Ben Parker yang bekerja sebagai ahli biologi. My mother actually died in childbirth, but I grew up totally healthy. Let's move on to the next game. Tak berselang lama, Cassie dan Ben mendapatkan panggilan bahwa ada kecelakaan yang mengharuskan mereka kembali bertugas. Sesampainya di sana, hal aneh pun kembali dialami oleh Cassie. Ia bisa melihat masa depan berulang-ulang. Tangannya berlumuran darah ketika sedang memberikan pertolongan kepada satu korban yang tiba-tiba berubah menjadi rekannya. Ketika ia menyadari hal itu, ia pun bergegas menghampiri rekannya dan mencegahnya untuk mengemudi. Meskipun Cassie terus melarangnya untuk mengemudi, namun hal itu ditolak oleh rekannya. Tiba-tiba, apa yang terjadi dalam penglihatannya ternyata adalah kejadian nyata di masa depan. Oh, come on! Di sisi lain, Ezekiel yang telah mendapatkan akses CCTV dari agen NSA yang ia bunuh, mencari tahu tentang siapa sebenarnya orang yang telah membunuhnya dalam mimpinya. Dengan mengandalkan ingatan yang divisualisasikan, ia bisa mendapatkan foto dari ketiga Spider-Woman di masa depan yang kini masih berusia remaja. Here's what they should look like now. Find them. Kembali ke Cassie. Keadaan yang ia alami memutuskannya untuk memeriksakan diri ke dokter. Namun, kenyataannya tidak ada hal aneh dalam dirinya. The scan showed no abnormality, but I'm sure everything will be back to normal. Ketika ia sedang di rumah, hal aneh pun kembali terjadi. Tiba-tiba saja, ada burung yang menabrak jendelanya hingga pecah. Namun, faktanya itu hanyalah penglihatan Cassie beberapa menit di masa depan. Meskipun pada awalnya ia berpikir bahwa itu tidak akan merubah apapun, namun di saat ia membuka jendelanya, burung itu pun masuk ke dalam rumahnya. Dengan kata lain, Cassie bisa merubah takdir dan masa depan dengan kemampuan yang ia miliki. Menyadari hal itu, Cassie pun berniat untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada dirinya. I have one to Poughkeepsie, please. Dan ketika ia sedang di kereta, kejadian aneh pun kembali terjadi. Penglihatan masa depan terus berulang. Ia melihat seorang pria yang tiba-tiba datang dan membunuh ketiga remaja dalam kereta tersebut. Are you okay, dear? Dan tak berselang lama, pria yang dalam penglihatannya tiba-tiba muncul, menghampiri mereka dengan cepat. Cassie pun meminta ketiga remaja itu untuk turun dari kereta.
You're gonna die if you stay here. Get up. What? Hey, give me that back. What? No. Polisi yang mencurigai Cassie tiba-tiba datang untuk menangkapnya. Namun, tiba-tiba Ezekiel dengan kostum mirip Spider-Man datang mengejar mereka. Beruntungnya, Cassie dan 3 remaja itu berhasil kabur dengan taksi curian. Get in. What? Get in. Come on, come on. Walls and dodge bullets. How is that even possible? It's not. What are your names? I'm Anya Corazon. I'm Julia Cornwall. Maddie Franklin. Okay, we're just gonna like lay low for a little bit. How did they get away? Use them better. Cassie membawa mereka bertiga ke dalam hutan karena ia berpikir itu adalah tempat teraman dari jangkauan Ezekiel. Meskipun pada awalnya Cassie tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, namun ternyata mereka semua memiliki kesamaan dalam hubungan keluarga yang broken home. Karena itulah Cassie memutuskan untuk melindungi mereka bertiga. Julia bertanya tentang siapa pria bertopeng mirip laba-laba itu kepada Cassie. Mendengar hal itu, Cassie pun teringat tentang penelitian laba-laba yang dilakukan oleh ibunya. Ia lalu memutuskan untuk pergi memeriksa berkas-berkas tersebut dan meminta mereka semua untuk menunggunya hingga kembali. Seriously, don't do dumb things. Sesampainya di rumah, ia pun memeriksa beberapa berkas milik mendiang ibunya. Las Araña. They possess powers derived from spider venom. Just like ceiling guy. Who's got the jerky? You ate it all. Julia dan yang lain merasa bosan menunggu Cassie. Mereka memutuskan untuk pergi ke restoran. Tanpa mereka sadari, hal itu bisa mengundang Ezekiel menemukan mereka. Let's go do this. What? I knew we should have done this. Okay, don't talk to anybody except to order. Okay, here we go. What is this? Four-star diner, Dave's Road, Route 206 at Dave's Road. Go ahead, 223. Pada saat yang sama, Cassie yang mengetahui bahwa mereka telah pergi, dengan cepat bisa menemukan mereka semua di sebuah restoran. Namun, ternyata semua itu hanyalah penglihatan Cassie beberapa menit ke depan. I'm so sorry. Get your stuff. Let's go. Mengetahui apa yang akan terjadi, Cassie pun membuat rencana lain untuk bisa menyelamatkan mereka tepat ketika Ezekiel datang. Meskipun sempat memberikan sedikit racun dan menahan Cassie, mereka semua akhirnya berhasil kabur. I don't understand how they're doing this. Running checks now. God, you're lucky I saw them. I'm so sorry. Cassandra Webb. It's not possible. I don't know what he wants. I don't know anything. Is your hand okay? Cassie, please help us.
Dengan terungkapnya identitas Ezekiel, Cassie pun mencoba mencari tahu lewat kekuatannya. Kesadarannya datang kembali ke lokasi restoran dan bertemu dengan sisa kekuatan Ezekiel. Why are you doing this? Ezekiel mengatakan tujuan ia ingin membunuh 3 remaja tersebut karena di masa depan ketiga gadis itu akan membunuhnya ketika mereka telah mendapatkan kekuatan Speeder. Rise and shine. Cassie pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke hutan Amazon yang berada di Peru dan menitipkan 3 gadis tersebut kepada Ben. Careful, okay? I'll be back as soon as I can. Cassie berupaya mencari jawaban tentang kekuatan yang ia miliki dan juga jejak penelitian dari ibunya. Seorang pria yang menghampiri Cassie. Ia bernama Santiago, merupakan suku Las Arañas yang telah menyelamatkan Cassie di saat bayi. Dalam pertemuan itu, ia membawa Cassie ke suatu tempat di mana ibunya meninggal setelah melahirkan Cassie. I don't understand why she risked my life. There are powers you don't even know you're capable of. Tiba-tiba, kesadaran Cassie dilemparkan ke dalam gua tersebut, hingga membuatnya melihat masa lalu tentang semua kejadian yang menimpa ibunya. I'm so sorry. I'm so sorry. Your journey will not be easy. Faktanya, tujuan dari ibu Cassie adalah mencari spesies laba-laba hanya untuk bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Cassie karena memang ada kelainan genetik yang membuat Cassie tidak dapat bertahan hidup setelah terlahir ke dunia. You did it. Setelah mengetahui itu semua, Cassie pun bertanya kepada Santiago bagaimana cara untuk bisa menghentikan Ezekiel. Santiago mengatakan bahwa kekuatan Cassie bisa merubah masa depan. Great power will come. How could she have kept 3 teenagers hidden for a week? You can't hide them forever. Do you understand? Di rumah Ben, air ketuban Mary pecah yang memaksa Ben dan yang lain harus mengantarnya ke rumah sakit. Get in the car. It'll be okay. Alright, let's step on it. Ezekiel akhirnya bisa menemukan mereka dari tangkapan CCTV. Track the route. Tracking. Sementara Cassie, yang baru sampai di rumah Ben, melihat penglihatan tentang kejadian yang akan terjadi. Dengan cepat, ia pun menyusul mereka dengan mobil paramedis yang ia curi. Oh, that's pretty fast. Now. Turning all traffic lights to green. Whoa, whoa. What is that? Ezekiel bisa menemukan mereka, namun ketika ia ingin melemparkan bom ke arah Ben, Cassie datang dan menabrak Ezekiel. Cassie segera membawa 3 gadis itu pergi. I think we lost him. Now you're showing off. Maybe a little. Dalam perjalanan mereka, Cassie mendapatkan penglihatan masa depan tentang bagaimana cara mereka untuk bisa kabur dengan mobil paramedisnya. Ia lalu menelepon kepolisian untuk mengirim helikopter guna menjemput korban di atap gedung kembang api yang terbakar. Dengan rencananya, ia berniat menjebak Ezekiel dan membakarnya di gedung tersebut. Well, it's full of explosives and it's structurally unsound. We need to work together, okay?
We have to get to the roof. He's gonna be... You two, go that way. We need to slow him down. Oh, run! Come on! Anya, stop! Ketika mereka telah sampai di atap gedung, tiba-tiba Ezekiel datang dan meledakkan helikopter tersebut. Tidak ada cara lain bagi Cassie selain melawan Ezekiel dengan kekuatan psikisnya. You can't save all three! Setelah berbagai upaya dan berdasar petunjuk penglihatannya akan masa depan, Cassie berhasil menjebak Ezekiel hingga terkubur dalam reruntuhan bangunan. Namun naas, hal itu juga menyebabkan Cassie jatuh ke dalam sungai bersama puing-puing bangunan. Matanya terhantam oleh kembang api. Beruntungnya, Julia dengan cepat bisa menyelamatkannya. She's not breathing. Come on, Kathy. Oh my God. I did it. Setelah kejadian itu, meskipun telah selamat, Cassie menderita lumpuh dan kebutaan. Namun, ia tetap bersyukur karena telah menyelamatkan masa depan dari ketiga gadis tersebut. Dan perjalanan Madam Web bersama ketiga Spider-Woman di masa depan akan terus berlanjut. We'll be ready.